Baik, ini saya akan melanjutkan hmm, untuk soal lama untuk sampel 5.5 di mana diketahui dalam aliran steady state yang dilakukan pada eh, tekanan atmosfer 1 mol dan suhu udara itu 600 Kelvin dicampur secara kontinu dengan 2 mol udara yang suhunya 150 Kelvin. Eh, Aliran produk yang berada pada suhu 400 Kelvin dan 1 atm secara sistematis itu ditunjukkan pada gambar ini ya, pada gambar 4.5, 5.4. Eh, di sini kita diminta untuk menentukan laju perpindahan panas atau kalor dan laju pembentukan entropi untuk proses ini. Dia diasumsikan bahwa eh, energi kinetik dan potensialnya itu eh, energi kinetik dan energi potensialnya itu 0, lalu CP-nya itu 7/2 dikali konstan gas dan suhu lingkungannya itu adalah 300 Kelvin. Bisa kita, untuk lebih mudahnya, bisa digambarkan dalam diagram ini. Jadi di sini ada, pertama itu ada aliran yang um, molnya itu yang 1 mol dan suhunya itu 600 Kelvin dicampur dengan aliran kedua yang uh, molnya itu 2 mol dan suhunya itu 450 Kelvin, sehingga aliran campuran yang ada di 3 mol dan suhu 400 Kelvin. Di sini kita diminta untuk mencari kalor dan uh, laju pembentukan entropi. Kita tuliskan dulu yang diketahui tadi, pipa A-nya dicampur dengan aliran pipa B sehingga menghasilkan aliran campuran yang digambarkan pada pipa C. Jadi ada 3 aliran di mana tadi diketahui bahwa tekanannya itu 1 atm, kondisinya itu steady state, CP-nya itu 7,2 R, di mana R-nya itu 8,314 Joule per mol Kelvin, suhu lingkungannya 300 Kelvin, di mana kita diminta untuk mengasumsikan bahwa delta energi kinetik dan energi potensial itu diabaikan sehingga 0. Ditanya adalah Q dan SG. Pertama kita mencari SG dulu, di mana kita tahu bahwa rumus neraca massa itu adalah Q ditambah W sama dengan delta H ditambah delta EK ditambah delta EP. Kita jabarkan bahwa Q ditambah WS sama dengan delta buka kurung H ditambah setengah U kuadrat ditambah 2 ditambah Z dikali Q tambah Z dikali Q dikali buka kurung dikali massa, di mana di soal dituliskan bahwa delta EK dan delta EP itu 0, sehingga delta W juga diabaikan karena tidak ada keterangan bahwa sistem itu sedang melakukan kerja, sehingga persamaannya tinggal Q sama dengan delta H dikali massa. Jadi delta H atau perubahan perubahan entalpi itu N dikali H masuk N kali H keluar, maaf, dikurangi N dikali H masuk, dan tadi maaf Q sama dengan N dikali H keluar dikurangi N dikali H masuk.
karena tadi basisnya itu mas basisnya itu molar, jadi di sini saya menggunakan N. Eh, kita tahu bahwa yang masuk itu adalah N dikali, ya di sini dikurangi N di N dikali H pada aliran A ditambah N dikali H pada aliran B, di mana N itu adalah campuran dari Na plus Nb. Sehingga kita jabarkan menjadi Na plus Nb dikali H dikurangi Na dikali HA ditambah Nb dikali Hb. Lalu kita eh, pisahkan A dengan A, B dengan B, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Karena gas ideal itu bergantung pada entalpi, di mana entalpi itu eh, berhubungan dengan suhu. Jadi eh, H ini merupakan penjabaran dari CPDT. Bisa kita ubah rumusnya menjadi N dikali CP dikali T min eh, T pada aliran A ditambah N di N dikali CP dikali T dikurangi T pada aliran B. CP-nya kita kelompokkan jadi satu, lalu maaf CP-nya dikeluarkan sehingga persamaannya itu CP buka kurung NA dikali T min TA ditambah NB dikali T min TB. Tinggal kita masukkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang ada di sini ke persamaan ini, yaitu Q sama dengan 7 per 2 dikali 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan 1 mol per second dikali 400 min 600 Kelvin ditambah 2 mol per second dikali 400 min 450 Kelvin, sehingga didapatkan kalorinya itu adalah minus 8.729,7 Joule per second. Ini menunjukkan bahwa sistem itu melepas panas karena hasilnya negatif. Selanjutnya, yang kedua, kita diminta untuk mencari laju pembentukan entropi atau SG, di mana rumus SG itu adalah SG sama dengan delta SM, delta S kali M, dikurangi Q min suhu lingkungan, kalau dikurangi suhu lingkungan. Karena tadi basisnya itu adalah molar, jadi masanya itu kita ubah ke molar, kita ganti ke molar, sehingga eh, didapatkan rumus N dikali S pada eh, aliran keluar dikurangi N dikali S pada aliran masuk dikurangi kalor per suhu lingkungan. Sama kayak yang sebelumnya, karena N di sini itu adalah jumlah dari Na ditambah Nb. Sehingga kita masukkan di sini Na plus Nb dikali S dikurangi Na dikali S aliran A ditambah N dikali S pada aliran B dikurangi Q per T dikurangi dibagi T lingkungan. Lalu kita kelompokkan masing-masing A dengan A, B dengan B, sehingga didapatkan persamaan seperti ini. Di mana kita tahu bahwa SA ini maaf ini dikurangi S dikurangi SA itu sama dengan CP dikali DT per T. Jadi kita ganti persamaan ini dengan memasukkan SA min S min SA-nya itu CP dikali DT per T. Sehingga didapatkan hasil SG sama dengan Na dikali CP dikali ln TA per dikali ln T per TA ditambah N pada aliran B dikali CP dikali ln T per TB dikurangi Q per T lingkungan. Lalu CP-nya kita keluarkan sehingga didapatkan persamaan seperti ini.
Nah, persamaan ini tinggal kita masukkan rumusnya, di mana tadi Q-nya itu kan kita sudah dapat minus 8.729,7 Joule per second. Jadi persamaannya ini, jadi hasilnya itu Sg sama dengan 7/2 dikali 8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan 1 mol per second dikali dengan 400 K dibagi 600 K ditambah 2 mol per second dikali ln 400 Kelvin per 450 Kelvin dikurangi minus 8.729,7 Joule per second dibagi dengan 300 Kelvin. Karena tadi diketahui bahwa suhu lingkungannya itu adalah 300 Kelvin, sehingga didapatkan laju pembentukan entropinya itu sebesar 10,448 Joule Kelvin per second. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa dia lebih besar dari nol, sehingga proses dari kondisi ini tuh benar-benar terjadi secara nyata. Seperti itu.